warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat follow card pada Microsoft Visio untuk penjualan pada supermarket. Yang pertama, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita pilih yang basic follow card. Ya, yang pertama kita buat dulu bagian customer-nya. Kita akan membuat bagian customer. Oke, setelah itu ketika kita memulai sebuah follow card, yaitu biasanya kita harus mengawali dengan start dan mengakhiri dengan end. Ini kita taruh lambang startnya di sini. Start. Nah, setelah itu customer akan melakukan pembelian. Pembeliannya dilakukan secara manual. Jadi kita memakai custom 2. Custom 2. Yap, jangan lupa dikasih konektor. Ya, setelah melakukan pembelian, customer ini melakukan pembayaran ya. Customer melakukan pembayaran, pembayarannya dilakukan secara manual, maka kita akan menggunakan custom 2 lagi. Ini untuk pembayaran manual ya. Jangan lupa menggunakan konektor. Oke, setelah kita melakukan pembayaran, customer akan mendapat struk. Dan itu struknya berbentuk dokumen. Jadi kita mengambil simbol yang bertulisan dokumen. Kita taruh sini. Kita kasih nama struk. Struk. Kita kasih konektor. Oke, ini yang dilakukan. Customer-nya sudah selesai. Kita akhiri dengan end. Kita akhiri dengan end. Jangan lupa dikasih konektor ya. Oke, jadi ini untuk customer-nya. Setelah dari customer, kita membuat bagian kasir. Di sebelah sini saya akan membuat bagian kasir ya. Ya, kita mulai lagi karena tadi sudah di end di bagian customer-nya. Kita mulai di sini start. Oke, start. Lalu kasir menginput pembelian yang dilakukan customer secara manual ya. Kita pakai custom 1. Karena ini menginput, jadi kita menggunakan custom 1. Menginput. Oke, jangan lupa menggunakan konektor. Yap, setelah itu kita setelah menginput pembelian, kita menerima pembayaran yang dilakukan secara manual. Ini dilakukan dengan cara menginput, yaitu menggunakan custom 1. Menginput pembayaran. Ya, jangan lupa digunakan konektor. Setelah kita menginput pembayaran, kita kasih struk kepada customer-nya, sama ya dengan dokumen, kita kasih struk. Kita kasih struk. Ini adalah struk.
Kita menyerahkan stroke dan kita kasih konektor. Oke, lalu setelah kita melakukan ini pada kasir, mengasih stroke kepada customer, kita akan menghitung hasil penjualan harian itu secara manual. Kita menggunakan custom 2. Menghitung penjualan. Jangan lupa pakai konektor. Nah, setelah kita melakukan penghitungan atau menghitung per harinya itu dapat berapa, kasir menginput ke sistem cabang yang digunakan secara online ya. Jadi memakai custom 1 karena ini basicnya online. Ke online tidak manual lagi. Custom 1 ini input cabang. Input. Kalau ini mana nggak keluar? Oke, kita kasih konektor. Karena kita menginput terhubung dengan kantor cabang, maka kita menggunakan konektor untuk menghubungkan dengan kantor menggunakan one page reference. Yang ini. Kita taruh sini. Oke. Aku beri tanda 1. Kita kasih konektor. Oke, ini pada bagian kasirnya. Ini sampingnya kasir adalah customer. Oke, kita buat bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah kita membuat toko cabangnya. Toko cabang. Di sini kita buat toko cabang. Oke, kita dulu guys. Kita geser lagi. Ya, toko cabang kita tadi menggunakan one page reference. Kita taruh sini. Dan kita tadi beri angka 1. Oke, habis itu kita itu toko cabang menerima inputan barang yang tadi dimasukkan oleh kasir ya. Maka toko cabang akan menerima secara otomatis barang yang telah dimasukkan. Karena ini menginput, kita memakai custom 1. Custom 1 ya. Oke, kita gunakan konektor lagi untuk menggabung. Ya, setelah itu toko cabang menerima hasil penjualan harian yang sudah dimasukkan kasir. Kita menggunakan custom 1 ya. Yang tadi dimasukkan kasir, hasil penjualan hariannya itu diterima juga oleh toko cabang. Kita kasih konektor. Oke, setelah kita melakukan ini, diketahui barang yang tersedia stok barang itu sisa barang stok sama yang udah dijual itu berapa kelihatan.
kita buat dulu memakai custom 2 karena ini menginput ya, menginput barang stok. Input barang stok ketersediaan. Oke, ya, kita pakaiin konektor. Oke, setelah toko mengetahui setelah melakukan perhitungan, cabang menginput barang untuk dikirim ke supermarket untuk persediaan. Kita menggunakan custom 1 untuk persediaan toko ya. Jadi mengirim barang. Kita pakai konektor. Yap, setelah kita melakukan pendataan pengiriman, kita menginput barang yang akan dikirim toko cabang. Toko cabang mengirimkan ke supermarket. Hal tersebut dilakukan secara manual, kita memakai custom 2. Oke, setelah itu karena barang yang akan dikirim diterima oleh gudang, maka kita akan membuat one page reference lagi untuk gudangnya. Kita tandai dengan nomor 2. Oke, kita pakai konektor. Oke, ini hasil untuk toko cabangnya. Bisa dilihat. Terus next kita akan membuat gudangnya. Data gudang. Lalu kita membuat bagian gudangnya. Di sini saya akan membuat posisi gudang. Tadi kita membuat one page reference ini untuk menandai gudang. Saya tandai nomor 2 ya. Setelah itu barang yang tadi dikirim diterima oleh gudang ya. Kita membuatnya secara manual memakai custom 2. Barang datang. Ya, setelah barang datang, gudang menginput barang yang telah diinput pengirim. Jadi, mengecek apa saja yang sudah diterima oleh gudang yang dikirim oleh toko cabang. Kita menggunakan custom 2. Oke, kita beri konektor. Setelah kita mengecek, kita sudah selesai pada bagian kasirnya, sudah selesai, dan pada bagian toko cabang sudah selesai. Kita akhiri dengan N. Oke, kita akhiri dengan N. Ya, inilah contoh
low carb pada bagian penjualan di supermarket. Semoga bisa membantu yang menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.